Bagaimana kita memaknai Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, kita akan bahas bersama dengan Guru Besar Universitas Islam Internasional Indonesia, Prof. Komarudin Hidayat. Prof, selamat sore. Assalamualaikum. Salam, makasih Sin. Prof, ini tidak terasa ya, tiba-tiba Ramadan sudah mau selesai, kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tapi kalau dari Prof. Komar sendiri, bagaimana kita bisa memaknai Lebaran pada tahun ini sebenarnya? Ya, 3 hari lalu tuh saya menulis di Kompas ya, judulnya Pulang Mudik, Selebrasi Agama dan Budaya. Jadi pulang mudik itu memang peristiwa yang saling beririsan antara agama dan budaya. Satu disebut selebrasi karena rasa syukur sebulan perjuangan puasa, dan orang yang berpuasa itu punya keyakinan gini, Sin. Ampunan dari Allah itu akan terganjal kalau kita belum dapat ampunan dari sesamanya, terutama orang tua. Makanya pulang mudik itu merupakan momentum minta maaf pada orang tua dan juga tetangga, menyempurnakan puasanya. Itu satu. Dan kedua, secara kultural itu juga ada momentum melampiaskan kerinduan pada keluarga, juga napak tilas. Sehingga dengan demikian di situ berjumpa antara ekspresi agama dan budaya. Nah, Lebaran ini begitu monumental karena memang satu didahului panjang selama sebulan, kedua kemudian diikuti lagi nanti halal bihalal dari kantor ke kantor. Dengan demikian saya ingin mengatakan gini, tradisi Lebaran itu festival sangat kolosal sebagai kontribusi masyarakat tanpa bantuan APBN. Ini termasuk bagi-bagi THR ya? Lah iya, putaran ekonomi, kohesi sosial, belum politisi ketemu konstituennya. Coba bandingkan dengan acara Agustusan, berapa minggu puncak emosinya? Mungkin hanya 3-4 hari. Gitu. Tapi Lebaran itu panjang sekali. Maka Lebaran ini menjadi satu sangat acara fenomenal, dan ini bersifat internasional dunia. Karena umat Islam juga seluruh dunia merasakan hal serupa, sehingga baik itu pertemuan keluarga, acara nasional sekaligus universal dunia, suasananya maka lain sekali. Nah, tapi untuk menyempurnakan puasa baik secara agama maupun juga budaya nanti di Hari Raya Idul Fitri, kan kita juga harus ada momen bermuhasabah diri, refleksi diri. Ini di sisa waktu 1 hari lagi nih menjelang Lebaran, apa yang bisa kita lakukan? Bulan puasa itu layaknya orang berjalan. Selama Ramadan kita masuk lorong waktu yang terasa sangat spiritual. Tidurnya, makannya, kerjanya, kedekatan pada Tuhan itu terasa. Ucapannya, tindakannya terkontrol. Makanya praktis selama Ramadan itu ada perubahan perilaku yang luar biasa. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan kitab suci, senang dan belajar, sedekah dan sebagainya. Jadi dengan demikian diharapkan orang yang puasa sungguh-sungguh, Nabi itu mengibaratkan Ramadan itu ibarat Nabi Yusuf terhadap 11 saudaranya. Kita tahu ya cerita Nabi Yusuf ya. Saudaranya itu benci luar biasa sampai dia kan dilempar di sumur kan. Kemudian dia berbohong pada ayahnya bahwa Yusuf mati dimakan oleh hewan buas. Tapi kemudian Nabi Yusuf waktu itu tertolong oleh musafir sampai dijual di pasar jadi budak. Karirnya berkembang menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi dia tidak dendam. 11 saudaranya yang membenci itu dipanggil, dilindungi ekonominya, dibantu, dimaafkan. Nah kira-kira 1 bulan itu semoga mengampuni 11 kekurangan yang lain dan memberi bekal untuk 11 bulan ke depan. Menjadi bekal untuk 11 bulan ke depan. Tapi juga Prof, yang kita sama-sama tunggu kan sidang isbat. Kemungkinan besar Lebarannya akan serentak di hari Senin 31 Maret. Nah,
Apa pesan yang bisa Prof. Komarudin sampaikan juga ke seluruh umat muslim yang merayakan? Pertama, umat Islam Indonesia itu membedakan antara ritual dan kultural. Secara ritual keagamaan, umat Islam sudah mulai terbiasa berbeda pendapat. Itu ada baiknya semakin dewasa. Tapi karena ini menyangkut kultural, persiapan makan, minum, pesan tiket dan sebagainya, yang buat heboh itu sebenarnya agenda kulturalnya. Oke, tapi ini seru juga ya? Hah? Bikin seru juga tapi. Itu ibu-ibu gimana masaknya. Jadi yang heboh itu kulturalnya. Kalau agamanya sungguhnya puncaknya kan sholat. Dan sholat itu mau beda nggak apa-apa, udah terbiasa. Tapi dimensi kulturalnya yang buat heboh. Nah, kan juga selain bertepatan bareng-bareng nih serentak lebarannya, kita juga bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Nah, sebenarnya kalau dari secara agama, bagaimana masing-masing agama itu merayakan toleransi, Prof? Ini, di Indonesia itu DNA-nya ada dua, religiositas dan pluralitas. Jadi Indonesia itu religius sekaligus plural. Mengapa plural? Karena by nature kita itu plural. Etnisnya, bahasanya, budayanya, kepercayaan agamanya. Sehingga kemudian sekarang semakin dewasa, orang itu bisa menghargai perbedaan, tapi sekaligus bisa bertemu, berdialog tentang perbedaan, karena perjumpaan itu dimulai di kampus berbeda, di kantor beda. Jadi perbedaan itu semakin dirasakan. Nah, kemudian secara spiritual gini, Indonesia itu agama sudah menjadi bagian dari kebudayaan nasional. Lihat aja, hari raya nasional yang paling banyak tanggal merah apa? Agama. Oke. Dan yang paling banyak umat Islam. Betul. Yang lain kemudian ikut-ikutan kan. Jadi peringatan hari besar agama itu pun dilakukan oleh presiden di istana. Semakin kokoh budaya itu. Di situ menunjukkan bahwa walaupun pada mulanya ritual, tapi telah masuk pada ranah budaya dan budaya difasilitasi oleh negara, telah menyatu. Nah, tapi untuk merawat toleransi itu antar agama, terutama juga di momen Lebaran, bagaimana caranya agar semua umat agama tuh bisa merasakan festifnya, Prof? Saya melihat sekarang ini toleransi sudah semakin berkembang. Orang biasa untuk mendengarkan perbedaan, yang heboh itu kan di medsos. Tapi masyarakat itu damai sekali lah. Misalnya, apa yang Anda masukkan dengan menjaga toleransi? Memang apa yang rusak dari toleransi itu? Saya rasa apa? Semuanya berjalan mulus saja. Dan ini menjadi salah satu yang bisa dipetik di Ramadan tahun ini ya? Toleransi itu yang begitu terasa itu menurut Prof. Komar? Enggak, baik Ramadan maupun luar Ramadan, toleransi itu berjalan bagi saya. Kalau toh bareng, ada agama apapun juga, itu kan biasa. Contohnya gini, berapa kawan-kawan misalnya Natal ya, kawan-kawan dari pemuda Ansor menjaga gereja agar mereka tekun menjalankan ibadah. Perguruan tinggi Muhammadiyah di Papua mayoritas mahasiswanya non-muslim loh. Sampai-sampai ada ungkapan Kristen Muhammadiyah. Gitu. Jadi ini menunjukkan betapa semakin kokohnya toleransi. Paham-paham yang radikal, yang mengkafir-kafirkan orang lain, saya rasa sekarang semakin berkurang populernya. Nah, bagaimana caranya juga agar kita bisa semakin menekan ketidaktoleransian itu dan semakin ya membawa bahwa Indonesia adalah memang negara dengan banyak suku, dengan banyak etnis dan ada beberapa agama. Seperti apa, Prof? Yang paling penting bagi Indonesia, orang beragama bukan toleransi. Bagaimana agama itu mentransfer etika pribadi pada etika publik mempengaruhi etika bernegara. Itu yang paling penting untuk menjawab bahwa Indonesia itu katanya mayoritas religius tapi indeks korupsi tinggi. Nah, itu yang lebih penting. Kalau toleransi bagi saya sudah selesai. Yang penting bagaimana menegakkan etika publik dan etika bernegara. Agama harus memberi contoh. Prof, ini kita kembali lagi ke soal momen Lebaran. Kan Lebaran juga kental sekali dengan agendanya nih, biasanya habis sholat kan kita maaf-maafan di keluarga, kemudian juga silaturahmi. Sebenarnya keutamaan dari silaturahmi juga mungkin bisa dijelaskan, Prof? Ya, kalau orang Jawa, saya dari Jawa ya, Lebaran itu kan pesta selesai, tasyakuran. Makanya diharamkan puasa kan Lebaran itu. Itu berasa syukur. Dan kedua,
luber, melimpah. Memberikan zakat, infak, sedekah, senyum, maafan, luber, lalu lebur, menyatu, yang tadi ada jarak, menyatu gitu. Kemudian labur itu semoga jadi putih. Jadi itu sudah menjadi local wisdom. Saya pikir di berbagai suku, tradisi di kita itu Lebaran itu mendatangkan nikmat, rahmat. Berapa teman saya non-muslim bilang, saya berharap puasa itu 3 bulan. Mengapa? Karena bisnis saya omsetnya naik. Okay. Hotel berkembang, restoran, transportasi, jalanan bagus. Jadi Lebaran itu juga telah mendatangkan dampak sosial ekonomi. Kemudian orang non-muslim bilang pada saya tuh ngiri orang Islam. Sebulan penuh puasa itu tiba-tiba berubah. Jadwal tidur dirubah, tapi semua dijalani dengan gembira dan terasa sekali puasa itu. Nah sekarang kalau di mal-mal ya, kalau mau buka puasa, kalau Anda tidak booking dulu, nggak akan dapat tempat itu. Penuh ya? Udah penuh semua. Dan yang ikut menikmati bukan hanya orang Islam saja loh. Orang yang non-muslim pun juga ikut merasakan betapa indahnya buka bersama. Ini di kota-kota di New York, di Inggris, di Moskow, iftar itu juga fenomenal sekali. Jadi dengan semakin munculnya atau informasi nyebar seperti ini, semakin selebrasi semakin terasa puasa itu. Nah tapi untuk kita juga bisa memaksimalkan waktu ketika berkumpul bersama dengan keluarga, kerabat terdekat. Bagaimana caranya Prof? Biar semakin intim, semakin hangat suasananya. Kehangatan itu keluarga, yang lebih penting itu orang yang udah sukses. Itu bagaimana ngasih beasiswa pada saudaranya yang nggak mampu, mungkin tetangganya. Jadi kalau pulang itu misalnya orang-orang desa yang sukses di kota pulang membangun ruang sekolah atau public library atau apalah gitu. Jadi harus konkret, jangan hanya sentimental emosi saja. Sebisa mungkin orang-orang kota ketika desa itu ada apa ya, legacy apa yang dihasilkan. Oke, ada legasinya. Nah ini juga Prof, kita sambil lihat yang ada di layar kaca ini adalah persiapan sidang isbat di kantor Kementerian Agama Jakarta yang rencananya akan dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga akan diikuti ada seminar Ruqyat Hisab, kemudian juga laporan hasil ruqyat di 33 titik. Kita akan hadirkan informasinya usai jeda sesaat lagi.